Dalam kehidupan kita saat ini, memang banyak beredar mitos yang dianggap fakta. Sebaliknya, juga banyak fakta yang dianggap mitos, termasuk yang berkaitan dengan masalah agama. Ajaran Islam bukan mitos, tetapi fakta yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menolak keras ketika dituduh sebagai mitos atau dongeng-dongeng umat terdahulu. Lalu ditegaskan bahwa orang yang mengatakan demikian adalah orang kafir yang hatinya penuh kotoran. Pemirsa, beragam fenomena dalam agama akan menjadi sajian khazanah hari ini dalam fakta atau mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Saat matahari tenggelam dan waktu maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Benarkah demikian? Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata larangan ini bersumber dari Nabi SAW bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Beliau SAW pernah bersabda, "Jangan biarkan berkeliaran di luar anak-anak kalian di saat matahari terbenam hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya." Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab para setan banyak berkeliaran pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis Nabi SAW ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Pada waktu maghrib, setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal. Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi. Karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Oleh karena itu, terkadang kita pernah menemukan ada anak yang tiba-tiba menjerit dan ada juga yang menggelepar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Maka pada waktu maghrib kita dihimbau untuk menjauh dari hewan,
seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil, karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Pada waktu itu, kita juga dianjurkan agar tidak jalan-jalan di tempat sepi, atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Banyak beredar di tengah masyarakat tentang aturan yang mengharuskan kaum wanita yang sedang datang bulan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok dan tidak memotong kuku. Dan kalaupun terpaksa, maka rambut rontok dan potongan kuku harus dikumpulkan, lalu ikut dimandikan saat dia mandi janabah setelah masa haid telah selesai. Apakah yang demikian ini mitos atau fakta? Jika merujuk pada Al-Quran dan Hadis, kita tidak pernah menemukan dasar dari aturan ini. Aturan mengumpulkan kemudian menyimpan rambut yang rontok selama datang bulan ini bersumber dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam hal ini beliau mengatakan, tidak seyogianya mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mengeluarkan darah, atau memisahkan anggota tubuh dalam keadaan junub, karena seluruh anggota tubuh akan dikembalikan di akhirat, sehingga kembalinya dalam keadaan junub. Konon setiap rambut akan menuntut seorang hamba karena janabahnya itu. Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama lain, termasuk oleh para ulama mazhab Syafi'i sendiri, seperti disebutkan dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj. Sebenarnya, Imam Al-Ghazali sendiri tidak menyatakan larangan itu dengan redaksi tegas dan tidak menunjukkan keharamannya. Beliau menggunakan lafal la yanbaghi, yang artinya tidak semestinya, tidak seharusnya, atau tidak seyogyanya. Faktanya, baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW tidak pernah menyebutkan secara tegas larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang sedang junub, khususnya wanita yang haid. Islam adalah agama yang mudah. Mengumpulkan rambut yang rontok ketika haid adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan, karena setiap harinya ada puluhan helai rambut yang rontok. Adapun alasan bahwa bagian tubuh yang terpotong saat junub kelak di hari kiamat akan dikembalikan dalam keadaan junub juga, sebenarnya itu alasan yang kurang tepat. Jumhur ulama menyatakan bahwa bagian tubuh yang dikembalikan adalah bagian-bagian tubuh lengkap seseorang saat matinya, dan bagian-bagian tubuh yang asli yang pernah terpotong sewaktu pemiliknya masih hidup, seperti kaki atau tangan yang terpotong. Bagian-bagian itulah yang akan dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat. Adapun kuku atau rambut yang disunahkan untuk dipotong tidak termasuk bagian yang dikembalikan. Selain itu, tidak logis jika seluruh kuku dan rambut yang pernah tumbuh pada tubuh seseorang di dunia dikembalikan pada saat bangkitnya di hari kiamat. Jika begitu, lalu akan beberapa panjang kuku dan rambut seseorang jika seluruh rambut dan kuku mereka yang pernah tumbuh dan dipotong selama hidupnya akan dikembalikan lagi kepada tubuh pemiliknya. Memang ada sebuah riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, di bawah setiap lembar rambut adalah junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Seandainya pun hadis ini diambil sebagai dalil, meskipun dhaif, masih perlu dipahami dengan benar bahwa maksud dari perkataan di bawah setiap rambut terdapat jenabat bukan berarti harus mengumpulkan dan mencuci rambut yang rontok. Karena jika dipahami demikian, maka maknanya semakin luas. Tidak hanya rambut dan kuku saja, melainkan kulit pun tidak boleh rontok. Padahal menurut ilmu pengetahuan, setiap hari ada 3 juta sel kulit kita yang rontok dan berganti sel kulit baru. Oleh karena itu, makna dari di bawah setiap rambut terdapat janabat atau junub adalah pada keterangan kalimat selanjutnya. Maka basuhlah rambut itu dan bersihkan kulit wajah kalian. Yaitu agar ketika mandi janabat atau mandi wajib, agar menyeka semua bagian tubuh dengan seksama, termasuk ke sela-sela rambut dan mencuci muka. Hal ini sebagai penegasan agar hal itu tidak terlewatkan. Maka konteks waktu dan situasi dari perkataan di bawah setiap rambut terdapat janabat atau junub adalah ketika mandi junub dan bukan sebelum mandi atau selama haid. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji, lalu tiba-tiba datang haid, Nabi SAW malah menyuruhnya untuk menyisir rambutnya. Hal ini dituturkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Kami bertalbiyah dengan umrah. Lalu saya masuk Makkah dalam keadaan haid. Saya tidak tawaf di Ka'bah dan tidak juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, lepaskan ikatan rambut kepalamu, bersisirlah.
dan niatkanlah untuk berhaji, serta tinggalkan umrah. Aisyah berkata, saya melakukannya hingga ketika kami selesai berhaji. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Imam Malik. Sudah barang tentu, seorang wanita yang bersisir secara alami akan membuat sebagian rambutnya rontok. Seandainya mengumpulkan rambut saat haid dengan maksud disucikan tersendiri itu disyariatkan, niscaya Nabi akan mengajarkan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenyataannya, Rasulullah SAW tidak menyinggung sama sekali masalah pengumpulan rambut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada syariat pengumpulan rambut atau kuku atau daging yang terpisah dari badan saat orang dalam keadaan junub. Wallahu a'lam.